Shalom, selamat malam. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan malam seiman tanggal 2 November 2020 yang ditulis oleh Ibu Kathleen dan Pendeta Jonathan Kuntara dengan judul Sabat di Sinai. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk waktu yang telah Kau nyatakan bagi kami, di mana kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya tuntunan-Mu menjadi bagian kami ya Bapa, sehingga kami pun boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang akan kita renungkan terdapat di dalam Keluaran 16 ayatnya yang ke-23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah orang Israel meninggalkan Mesir menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan sebagian besar pandangan tentang pemeliharaan hari Sabat. Peraturan yang ketat dari perbudakan tampaknya telah membuat pemeliharaan hari Sabat sangat sulit bagi mereka. Segeralah setelah mereka memperoleh kebebasan, Allah dengan tegas mengingatkan mereka melalui mujizat mana dan pemberitahuan 10 hukum serta kewajiban mereka untuk merayakan Sabat hari ke-7 itu. 1 bulan sebelum Allah memberitahukan hukum di Gunung Sinai, Ia menjanjikan kepada orang Israel akan adanya perlindungan terhadap penyakit jika mereka dengan tekun memperhatikan perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, sebagaimana ditulis dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-24. Setelah membuat janji tersebut, Allah mengingatkan orang Israel tentang kesucian hari Sabat. Melalui mujizat mana, Tuhan mengajarkan mereka secara konkret betapa pentingnya untuk memikirkan perlunya mereka untuk beristirahat pada hari yang ke-7. Setiap hari kerja, Tuhan memberi Israel cukup mana untuk memenuhi kebutuhan mereka pada hari itu. Mereka tidak boleh menyimpan mana yang dikumpulkan sampai pada hari berikutnya. Karena itu akan menyebabkan pembusukan. Sebagaimana hal ini ditulis dalam Keluaran 16 ayatnya yang keempat dan 16 sampai ke-19. Nah, pada hari yang ke-6, justru mereka harus mengumpulkan 2 kali lebih banyak dari hari biasa. Sehingga mereka akan memiliki cukup mana pada hari itu maupun pada hari berikutnya, yaitu hari Sabat. Ini jelas mengajarkan bahwa hari ke-6 adalah hari persiapan. Dan pada saat yang sama bagaimana harus memelihara hari Sabat itu. Tuhan berkata pada ayat inti yang telah kita dengar dan baca, bahwa besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Hanya pada hari ke-7 sajalah mana itu dapat disimpan tanpa menjadi busuk, sebagaimana dalam Keluaran 16 ayat 24 dicatat. Dalam bahasa yang mirip dengan perintah keempat, Musa berkata dalam Keluaran 16 ayatnya yang ke-26, bahwa 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Bayangkan, mujizat tersebut selama terjadi 40 tahun. Itu berarti 40 kali 52 minggu. Dengan perkataan lain, selama 2080 minggu berturut-turut selagi umat Israel berada di padang gurun. Keajaiban mana ini terjadi di mana mengingatkan mereka akan pola 6 hari bekerja dan hari ke-7 hari istirahat.
Pernyataan yang perlu kita tanyakan adalah mengapa mujizat tersebut diulangi sampai 2080 kali? Tidak lain hanya untuk mengingatkan orang Israel akan pentingnya akan hari Sabat. Dengan mengulangi mujizat mana ini, maka pemeliharaan hari Sabat menjadi satu kebiasaan yang tidak boleh dilupakan. Bukankah kita juga harus ingat akan cara pemeliharaan hari Sabat dan tidak melupakannya? Semoga kita dapat senantiasa memperoleh berkat persekutuan dengan Tuhan pada hari Sabat yang suci. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan yang telah Engkau nyatakan bagi kami mengenai tentang hari Sabat. Biarlah Engkau tuntun kami senantiasa untuk seturut akan kehendak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.